Salam adalah salah satu istilah jual beli dalam fikih muamalah. Istilah salam dalam fikih muamalah sering juga disebut dengan salaf. Secara bahasa, salaf artinya dahulu karena alat tukar atau uang diberikan lebih dulu sebelum barang. Salam ialah akad atas barang yang disifati dalam tanggungan tidak langsung diberikan, dengan alat tukar, saman, atau uang yang tunai, langsung diberikan, di dalam majelis akad. Ini sesuai dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, akad salam merupakan jual beli yang modalnya lebih dulu diserahkan sebelum barang yang dipesan dalam jangka waktu tertentu. Salam ialah akad atas barang yang disifati dalam tanggungan tidak langsung diberikan, dengan alat tukar, saman, atau uang yang tunai, langsung diberikan, di dalam majelis akad. Ini sesuai dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, akad salam merupakan jual beli yang modalnya lebih dulu diserahkan sebelum barang yang dipesan dalam jangka waktu tertentu. Salam ialah akad atas barang yang disifati dalam tanggungan tidak langsung diberikan, dengan alat tukar, saman, atau uang yang tunai, langsung diberikan, di dalam majelis akad. Ini sesuai dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, akad salam merupakan jual beli yang modalnya lebih dulu diserahkan sebelum barang yang dipesan dalam jangka waktu tertentu. Dasar hukum akad salam. Sebagaimana disebutkan pada penggalan ayat 282 dalam surat Al-Baqarah. Berikut bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Quran Surah Al-Baqarah 282. Ibn Abbas menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah ia melihat penduduk tengah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Dengan demikian, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan salaf salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." Hr. Bukhari. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu mengatakan bahwa Ibnu Munzir menyebut akad salam adalah akad yang diperbolehkan oleh seluruh ulama fikih. Selain itu, manusia umumnya membutuhkan akad seperti ini untuk bercocok tanam, membeli bahan pembuat produk, hingga modal barang dagangan. Rukun dan ketentuan akad salam. Berikut ini merupakan rukun dalam akad salam, antara lain yaitu Muslim pemesan, Muslim ilaih penerima pesanan, Muslim fi barang pesanan, ijab dan kabul. Secara garis besar, akad salam harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Barang yang dipesan harus berupa barang yang sudah diketahui atau maklum. Barang mempunyai kriteria atau sifat yang diketahui. Takaran, ukuran, atau jumlah kuantitasnya harus maklum. Waktu jatuh temponya harus maklum. Harga atau uang yang diberikan disepakati jumlahnya. Jika mengantar barang pesanan memerlukan biaya atau ongkos maka harus diketahui tempat serah terima barang tersebut. Hal-hal yang membatalkan kontrak akad salam. Menurut buku modul akuntansi syariah karya Teni Badina Saakmi CA dan Elni Kamaliasa, ada sejumlah hal yang membatalkan akad salam. Berikut pemaparannya. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan sebelumnya. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad dan pembeli membatalkan. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan. Perbedaan antara akad salam dan jual beli biasa. Mengutip dari buku Fikih Muamalah tulisan Sanawiyah dan Ariyadi, berikut ini merupakan perbedaan antara akad salam dan akad jual beli pada umumnya. 1. Dalam akad salam harus ditetapkan periode pengiriman barang, sementara dalam jual beli biasa hal ini tidak diperlukan. 2. Dalam akad salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual bisa dijual, sementara pada jual beli biasa tidak dapat dijual. 3. Dalam akad salam, komoditas yang dapat secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, lain halnya dalam jual beli biasa yang segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. 4. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan ketika membuat kontrak, sedangkan dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda dan dilakukan ketika pengiriman barang.